Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sudah menyanyikan lagu nasional? Lagu-lagu nasional? Kalau belum bisa dipimpin, silakan. Ya, bisa berdiri yang lainnya. Silakan duduk kembali. Kemudian bisa dipimpin untuk berdoa untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini. Silakan dipimpin berdoa, Mas Andika. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu untuk kelas 11 TKJ. Kata aja. Sudah mulai, bisa kasih tanda ke saya ya? Dah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya mau absensi terlebih dahulu untuk kelas 11 TKJ 1 ya. Oke, sebentar saya cari dulu. 11 TKJ 1. Amelia Dwi, Ananda Nursifa, Andriani Komariah, Dir, Aninda, Christian Ronald, Dela Putri, Dendi Setiawan, Dewi Rohmatun, Evi Septiana, Evi Zuliana, Fatimatus Zahra, Firda Nailal, Vita Nuria, Hesti, Intan Novita Putri, Kesha, Kirana Fareska, Lilis Istiqomah, Maulana Rizki, Mazia, Muhammad Dimas, Andika, Nadila,
Naswa, Rahmadwi, Revanza, Risma Putri, Rosa Amalia, Sheryl, Siti Nurjana, Sri Mulyani, Syahrul Imam Said, Syakila, Felisa, Violin, Senuar. Oke, masuk semua ya berarti ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kemarin di minggu sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Nah, bisa dikeluarkan untuk bukunya, baik buku tulis, buku catatan, ataupun dan juga buku paket yang sudah kalian ambil dari perpustakaan, yang sudah dipelajari di rumah juga. Sistem hukum yang ada di Indonesia, itu di halaman 77 ya. Jadi diantaranya ada hukum nasional, hukum internasional, dan seterusnya. Kemudian ada juga lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia, termasuknya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Seperti yang sedang trending saat ini ya, adanya kasus pembunuhan berencana itu ya. Nah, itu kan termasuknya sistem peradilan yang ada di Indonesia, masuknya di situ. Jadi ada kasus pembunuhan berencana, pelakunya adalah polisi, kemudian yang korbannya juga polisi ya, begitu. Jadi, nah itu nanti kita lihat hasil akhirnya nanti seperti apa, begitu. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum masuk ke dalam dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, adakah pertanyaan mengenai materi yang akan nanti kita bahas di hari ini? Apa? Arti dinamika. Dinamika itu seperti halnya dengan apa ya istilahnya itu? Dinamika itu seperti Indonesia, peran dinamika atau peran dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, dinamika itu seperti halnya dengan negara Indonesia itu mempunyai peran, baik itu peran buruk ataupun peran positif yang ada di dalam perdamaian dunia. Seperti halnya yang sudah ada di PBB. Ada yang tahu PBB? Apa itu PBB? Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Indonesia itu mempunyai peran di sana, di PBB tentunya ya. Misalkan adanya kemarin adanya konflik yang paling santer terdengar atau trending kemarin itu apa? Rusia dan juga Ukraina. Nah, di sana karena Indonesia itu tergabung atau termasuk ke dalam organisasi dunia yaitu PBB itu berkaitan dengan perdamaian dunia. Nah, tentunya Indonesia juga berperan aktif di sana. Nah, yang dinamakan dinamika di situ. Perannya itu apa? Apakah hanya diam saja, melihat saja, ataukah ikut langsung, istilahnya terjun langsung? Seperti pemimpin kita waktu itu, Pak Jokowi ya, itu turun langsung ke dalam untuk mendamaikan atau hanya mencermati atau sekedar istilahnya itu mengamati, mengobservasi saja. Atau dia turun langsung begitu. Nah, jadi seperti itu. Belum tertampil ya? Bentar.
Mati ya? Bisa dibantu Mas Ronald, dinyalakan. Proyektornya. Naik enggak apa-apa, naik enggak apa-apa. Karena memang tidak ada remote-nya ya. Ah, itu udah nyala. Ya, terima kasih Mas Ronald. Bentar, sambil menunggu. Sambil menunggu, apa yang kalian ketahui tentang perdamaian dunia atau perdamaian? Perdamaian itu apa? Mas Andika apa? Perdamaian itu apa? Perdamaian. Saling menghargai. Terus apa lagi? Saling menghargai, kemudian terciptanya kerjasama juga, ya kan? Kerjasama, kemudian adanya nanti kita akan bahas tentang perjanjian-perjanjian internasional. Jadi bukan hanya di dalam antara daerah satu dengan daerah lain, bukan. Tetapi nanti lebih luas. Cakupannya lebih luas. Jadi antara negara satu dengan negara lain. Ya, ada perjanjian-perjanjian internasional seperti itu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di hari ini adalah yang pertama, mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang selanjutnya, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi negara kita saja itu istilahnya menekankan pada perdamaian dunia. Pada perdamaian dunia. Nah, seharusnya kita sebagai pelaku, sebagai warga negara yang baik ya, good citizenship begitu ya. Warga negara yang baik, seharusnya kita juga mengimplementasikan hal-hal tersebut. Misalnya, ada permasalahan berkaitan dengan persepak bolaan kita dengan Malaysia. Nah, itu kan rival yang apa ya namanya? Kalau rival itu musuh ya begitu ya, katakanlah begitu ya. Musuh di dalam lapangan, tetapi selebihnya kalau sudah di luar lapangan, ya seharusnya kita juga berbuatnya yang baik-baik saja, begitu, ya kan? Bukan terus julid sana, julid sini, begitu, ya kan? Contohnya, netizen Indonesia itu kan terkenal sebagai netizen yang paling ramah ya, paling ramah di di media sosial, begitu. Ramahnya adalah ramah yang sifatnya atau konteksnya itu ke negatif, begitu, ya kan? Misalnya, ada wasit sepak bola yang curang. Nah, nanti biasanya netizen kita itu langsung menyerang ke personalnya. Sampai pernah itu pemain bola ya kalau tidak salah, sampai tutup akun. Nah, itu karena keramahan netizen Indonesia. Nah, jadi seperti itu, hal-hal seperti itu seharusnya tidak kita lakukan, ya. Jadi tidak disarankan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, bisa kalian amati konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok termasuk Indonesia atau KTT non-blok yang keenam yang dilaksanakan di Teheran di negara Iran. Jadi ini ada KTT non-blok. Kita lanjut dulu, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara satu dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara, atau negara satu dengan negara yang lain. Jadi terjalin hubungan-hubungan yang baik.
Misalnya, kamu mempunyai teman game. Biasanya kalau cowok-cowok seperti itu ya, punya teman game yang ada di luar negeri. Misalnya di Singapura, Malaysia, nah itu kan termasuk ini. Termasuk ke dalam hubungan internasional. Kemudian ada lagi, hubungan internasional itu berkaitan dengan kenegaraan. Misalnya Indonesia dengan Australia. Indonesia dengan Malaysia. Itu termasuknya kenegaraan, hubungan-hubungan internasional. Seperti misalnya hubungan internasional Indonesia dengan Malaysia di bidang minyak. Misalnya minyak sawit. Nah, karena secara umum negara kita yang berbatasan langsung itu adalah di daerah Kalimantan ya. Kalimantan itu dengan Malaysia. Nah, itu sama halnya mayoritas adalah petani sawit begitu ya kan. Nah, kemudian dengan adanya kerjasama atau hubungan internasional dengan negara Malaysia, maka kita bisa mengoptimalkan cara pengolahan minyak sawit, kemudian pemasaran minyak sawit, dan seterusnya. Jadi ada kerjasama atau hubungan internasional dengan negara-negara tetangga begitu. Kita lanjut, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ya, yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Sepenting apa sih hubungan internasional bagi negara kita? Kira-kira apa? Setahu kalian apa? Seberapa penting? Untuk apa sih hubungan internasional itu? Menjalin silaturahmi dengan negara lain ya tentunya ya. Bisa. Terus apa lagi? Kerjasama bisa. Terus apa lagi? Kerja di luar negeri bisa. Kemudian memperbaiki perekonomian kan juga bisa, iya kan? Kita saling ekspor dan impor begitu. Kita mempunyai misalnya kalau Indonesia itu paling banyak produksi apa ya? Ya, misalnya padi ya. Misalnya padi. Kita melimpah, cadangan pangan kita melimpah. Contohnya padi, jagung, kedelai dan lain-lain ya. Nah, karena negara tetangga misalnya negara Kamboja begitu misalnya ya. Dia kekurangan pasokan bahan pangan. Kemudian kita bisa mengekspor ke dalam negara Kamboja. Begitu juga dengan sebaliknya. Negara Kamboja mempunyai kelebihan apa? Kira-kira apa? Kalau Kamboja itu. Apa? Ada yang tahu? Kamboja itu apa ya? Bunga. Kalau Kamboja memang bunga kalau di sini ya. Tapi kalau di negara Kamboja itu penghasil apa ya terbanyak ya? Contoh saja ya, misalnya penghasil katakanlah teknologinya sudah canggih. Nah kita kan sedangkan teknologi kita belum baik, nah kita bisa mengimpor dari Kamboja. Jadi saling mengisi begitu. Jadi garis besarnya adanya hubungan internasional itu adalah saling membantu, contohnya begitu. Kalau contoh kecilnya apa? Misalnya Mbak Amel, pinter matematika. Sedangkan Mas Ronald kurang di matematika, tetapi pinternya di bahasa Inggris. Nah, jadi kan bisa bekerja sama, saling membantu. Membantunya bukan berarti memberikan contekan di dalam ulangan harian, bukan ya. Misalnya penilaian akhir semester gitu juga bukan. Tapi dalam hal belajar. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Kemudian kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor. Nah ini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal, kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kok bisa? Kenapa kira-kira? Kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Contohnya apa? Contohnya apa ini? Misalnya kalau negara Indonesia minus bahan pangan. Minus
Min ya ini ya. Minus bahan pangan. Kalau tidak mempunyai hubungan internasional, tertutup katakanlah begitu, tertutup dengan negara-negara lain, apa yang akan terjadi? Kelaparan kan? Nanti akan terjadinya hukum alam ya kan? Siapa yang kuat akan bertahan begitu. Nah, nanti malah ada Sumanto baru ya. Tahu Sumanto? Nah, itu nanti kalau misalkan kita tertutup dengan misalnya berkaitan dengan hubungan internasional, nah nanti dikhawatirkan ini terancam kelangsungan hidup. Kita tidak bisa makan. Atau terjadinya hukum alam tadi, adanya Sumanto tadi. Saling makan dan memakan begitu. Kemudian adanya faktor eksternal. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, sebelum masuk ke dalam faktor eksternal ini di dalam sistem kenegaraan, kita contoh kecilnya adalah manusia. Kita. Bukan kalian saja, tetapi kita ya. Saya pun juga termasuk di dalamnya. Jadi kita itu selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Contohnya apa? Mbak Mel bisa memberikan contoh? Membutuhkan bantuan orang lain? Ya, contohnya kalau bolpennya ketinggalan. Ya kan? Kalau kita tidak punya teman, tidak ada hubungan baik dengan teman, nanti kan kita kesulitan sendiri, ya kan? Nah, kalau ada interaksi dengan teman, kemudian saling membutuhkan, ya kan? Kan bisa, misalnya, kan sangat tidak mungkin kalau kita punya teman itu jujur semua, iya kan? Terkadang ada yang sering mengambil bolpen iseng begitu ya, bukan karena nyolong ya, iseng ya kan, diumpetin begitu ya kan, ballpoint, menggaris, tip X, bahkan kadang sampai kaos kaki, sepatu ya kan. Handphone biasanya perbajakan ya, perbajakan duniawi begitu. Jadi membuat status apa begitu ya kan, biar dilihat temannya, biar dilihat selingkuhannya begitu ya. Kemudian kalau faktor eksternal di dalam suatu negara itu apa? Ya tadi contohnya adalah berkaitan dengan teknologi. Di Indonesia, di dalam dunia pendidikan dan teknologi, kita kan termasuk yang kurang, ya kan? Daripada misalnya Singapura. Daripada Singapura atau Singapura atau Singapura begitu. Ya. Singapura itu apa ya namanya ya? Ranking pendidikannya katakanlah begitu. Itu sangat tinggi dibandingkan dengan kita. Jadi saya pernah membaca jurnal-jurnal berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan yang ada di Singapura itu berbeda sekali dengan yang ada di kita. Kalau di kita kan pendidikan kewarganegaraan itu hanya dijadikan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Tapi kalau di negara-negara maju di dunia pendidikannya, contohnya di Singapura itu, pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan yang nomor 1. Bagaimana cara memahami negaranya. Bahkan sampai buang sampah pun, itu ada dendanya. Buang sampah sembarangan maksudnya. Kalau di sini kan hanya slogan-slogan saja ya. Ada hukumnya juga ada, tetapi tidak berjalan dengan baik, gitu. Kemudian di Singapura membuang putung rokok, tahu putung rokok ya? Bekas rokok itu. Buang sembarangan itu juga akan kena denda. Dan juga meludah sembarangan, itu juga akan dikenakan denda atau sanksi, begitu. Nah itu karena kemajuan yang ada di negara-negara luar sana, termasuknya Singapura itu. Kemudian berkaitan dengan faktor eksternal tadi, kita kembali ke situ. Nah, kita kan bisa belajar dengan negara Singapura. Dunia pendidikannya kok bisa maju, kenapa? Oh, karena menggunakan teknologi ABC dan seterusnya. Sehingga pendidikan karakter peserta didik yang ada di sana itu akan tertata dengan baik. Kemudian nanti akan diteruskan di dalam
kehidupan bermasyarakat. Seperti di Jepang juga itu. Pendidikan karakternya kan juga sangat baik itu, ya kan? Bahkan kalau setelah menyeberang jalan, kalian kalau pernah melihat video-video berkaitan dengan di Jepang ya, Japanese begitu. Setelah mereka menyeberang, anak-anak sekolah, mereka kan di pinggir jalan kemudian menundukkan kepala, membungkukkan badan begitu ya. Nah itu termasuk pendidikan karakter. Mereka memberikan apa ya istilahnya, tanda terima kasih telah memberikan saya jalan begitu. Dan itu juga tidak terjadi hanya pada waktu penyeberangan jalan. Misalnya minta bantuan dan lain sebagainya, itu mereka juga akan melakukan hal-hal yang sama seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut di slide selanjutnya. Berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. It's time to begin the fifth lesson. Kita sambil nunggu bel dulu. Baik, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara. Ada yang tahu tujuan negara? Tujuan negara. Tujuan. Itu kan sudah tertuliskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuannya apa? Melaksanakan ketertiban dunia. Terus apa lagi? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus? Perdamaian dunia. Terus? Keadilan sosial itu juga termasuk ya. Yang di pembukaan undang-undang, di alinea keempat, ada yang membawa undang-undang kecil itu? Ada tidak? Tidak. Tujuan negara penting loh cah ini. Halaman 126 ya, bisa dibuka. Mana? Coba dibaca. Mana? Yang mana ini? Nah ya, tujuan negara. Coba dibaca Mas. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, salah satunya itu melaksanakan ketertiban dunia, kemudian perdamaian dunia tentunya ya, dan juga keadilan sosial. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga termasuk dari tujuan negara, gitu. Kita lanjut untuk slide selanjutnya. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Maksudnya bebas dan aktif ini bagaimana? Bebas dan aktif. Bagaimana? Bebas dan aktif bagaimana Mbak Amel? Bebas aktif. Bebas aktif di sini yang dimaksudkan adalah kita bebas menjalin hubungan-hubungan internasional dengan negara-negara lain tanpa terkecuali. Kita pun juga tidak punya musuh, ya kan? Makanya kita masuk ke dalam dulunya itu pernah non-blok, yang dulunya ada blok barat, blok timur, dan juga kita tergabungnya bukan antara dua blok itu, tetapi kita mendirikan non-blok itu, gerakan non-blok itu, sehingga kita tidak memihak salah satu dalam perang dunia itu, ya kan? Kita memilih sendiri begitu. Bebas dan aktif. Bisa dijelaskan lagi apa itu? Bebas aktif?
Ya, bebas menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dan aktif, tentunya aktif itu aktif bagaimana? Aktif bagaimana? Aktif di dalam organisasi-organisasi internasional. Contohnya adalah PBB tadi, yang paling mencolok. PBB, kemudian juga ada ASEAN. ASEAN itu apa? Organisasi yang anggotanya di dalam Asia Tenggara. Ada Malaysia, Singapura, Thailand, ya kan? Indonesia itu juga termasuk di situ. Kemudian kita lanjut. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral atau dua negara. Misalnya Indonesia dengan Singapura, itu dinamakan bilateral. Kalau lebih dari dua negara namanya multilateral, kan lebih dari dua toh. Misalnya Indonesia, Jepang, Japan. Terus kemudian Indonesia dengan mana lagi? Ya, Cina misalnya. Nah, ini kan termasuk multilateral, lebih dari dua. Dua itu berarti Indonesia dan Jepang. Kalau lebih dari dua ini berarti multilateral. Nah, kerjasama regional dua atau lebih negara di suatu kawasan. Contohnya kan ASEAN. Nah, ASEAN itu regional. Jadi misalnya sekolahmu dengan SMP sebelah, itu kerjasama bilateral, ya kan? Bilateral kan karena dua, ya kan? Kemudian ini kan SMP 2 ya, SMP 2. Kemudian yang di SMP 1 bisa sama. Nah, itu juga regional juga karena masih satu kawasan ataupun satu kecamatan. Kemudian kalau kita kerjasama SMK 2 Kudus dengan SMA 1 Kudus, SMA 1 Mojobo, nah itu namanya multilateral ya. Meskipun satu kabupaten, tetapi kan beda kecamatan. Nah, katakanlah begitu. Dan kerjasama multilateral banyak negara. Nah, kalau banyak negara ini maksudnya adalah negaranya berpencar, ya. Bukan hanya dalam satu kawasan. Kalau ini kan masih Asia, misalnya ini ditambahkan dengan Itali, misalnya gitu. Nah, ini multilateral. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Kalau belum kita lanjut. Sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional. Diplomasi. Diplomasi itu apa? Ayo. Diplomasi atau diplomat, perwakilan ya, perwakilan. Negosiasi. You know negosiasi? Apa itu? Hah? Tawar-menawar atau istilahnya berdiskusi atau berkomunikasi, ya kan? Dinego. Kalau jual beli kan nego. Tawar-menawar begitu, ya kan? Kalau bahasa Jawanya apa? Nyang-nyangan ya, kan begitu. Nah. Lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivis ekonomi dan kekuatan militer. Kalau propaganda itu apa? Ayo, propaganda. Ada yang tahu? Propaganda. Propaganda sama halnya dengan adu domba? Yang lain apa? Memalsukan. Yang lain? Propaganda. Iya, gerakan yang istilahnya itu mempengaruhi. Misalnya, negara Amerika mempropaganda kita. Sehingga kita tidak akur dengan negara Malaysia, misalnya seperti itu.
Kemudian contoh lagi, kita membuat kebijakan. Karena adanya propaganda tadi, kebijakan A tadi misalnya ya, kebijakan kenaikan harga BBM misalnya. Benar adanya propaganda, kemudian kenaikan harga BBM itu ditunda, atau malah diturunkan, atau dinaikkan. Up-nya ketinggian misalnya, contohnya seperti itu. Kalau negosiasi mungkin lebih ke tawar-menawar ya, misalnya kalau kita bekerja sama di bidang ekonomi bagaimana, kita bekerja sama di bidang teknologi bagaimana, kita bekerja sama di bidang marketplace misalnya, nah itu bisa. Kalau sekarang kan kita serba online begitu ya kan, bahkan kita belanja pun kan menggunakan marketplace, ya kan? Ada yang sering pakai itu? Marketplace, kan ada Shopee, Lazada, Topet, ya kan? Nah, kita kan menggunakan hal-hal semacam itu kan di era kita itu kan sudah biasa. Di era kalian lah. Kalau di era saya kan masih tahap penyesuaian atau adaptasi. Jadi ada gen Z, gen milenial, kemudian generasi alpha, generasi beta dan seterusnya nanti, begitu. Jadi nanti menyesuaikan. Kemudian kita lanjut dalam peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang disepakati, seperti PBB itu, ya kan? Tujuannya apa? Dalam hal perdamaian dunia. Ada beberapa negara yang sudah tergabung di dalamnya, termasuknya Indonesia. Jadi tidak tidak asing kalau ada tentara kita yang ada di negara-negara Afrika misalnya, bercanda dengan anak-anak kecil yang ada di sana. Tentara kita memberikan edukasi berkaitan dengan pembelajaran dengan seusianya, misalnya belajar bahasa Indonesia meskipun ada di daerah Afrika atau benua Afrika sana. Nah, itu kan banyak ya video-video yang dilakukan oleh tentara-tentara itu, ya kan? Nah, itu apa? Dari ini tadi. Berkaitan dengan tujuan dari organisasi internasional itu di dalam perdamaian dunia. Biasanya tentara-tentara kita itu ditempatkan di daerah-daerah yang konflik. Misalnya antara Israel dengan Palestina, ya kan? Di negara-negara Timur Tengah itu ada tentara-tentara kita. Jadi kalau nanti kalian punyai suami, misalnya suami atau istri tentara begitu, kalau ditempatkan di luar negeri ya itu risiko begitu. Risiko di dalam hal pekerjaan begitu, ya kan? Apalagi orang tuanya mungkin yang ada tentara, yang ada ditempatkan di negara lain. Nah, itu kan pasti nanti juga akan mempunyai cerita banyak, ya kan? Kita tinggal mendengarkan ceritanya bagaimana, kesannya bagaimana yang ada di sana, gitu, ya kan? Kita lanjut. Peran Indonesia di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Salah satu peran Indonesia di dalam PBB adalah Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB di banyak negara. Nah, tadi seperti yang sudah kita bahas, bentuk dari perdamaian dunia yang diprakarsai oleh PBB tadi disetujui dari berbagai negara. Tentara-tentara kita ditempatkan di daerah-daerah konflik, seperti di Israel dan juga Palestina. Kemudian di negara, kalau Eropa kemarin itu antara Ukraina dan juga Rusia, ya kan? Nah, itu pasti ada tentara-tentara kita, meskipun hanya beberapa, sebagai perwakilan. Kemudian kita lanjut, peran Indonesia di dalam ASEAN. Selain sebagai salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, nah ini salah satunya, berdirinya ASEAN itu adalah Indonesia. Ada 5 negara. Apa saja? Ada yang masih ingat? Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand ya. Nah, jadi ada 5 memprakarsai berdirinya ASEAN.
Jadi berdirinya ASEAN itu karena 5 negara tadi. Kemudian yang lainnya, anggota-anggota yang lainnya baru bergabung setelahnya. Setelah berdirinya ASEAN itu. Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ataupun KTT ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976. Jadi tuan rumah. Kalau di tahun 76 itu presiden kita siapa? Pak Soeharto ya? Ya, Pak Soeharto. Kemudian peran Indonesia di dalam gerakan non-blok. Indonesia aktif dalam persiapan penyelenggaraan KTT gerakan non-blok yang pertama di Belgrade, Yugoslavia pada tahun 1961. Ini masih Pak Soekarno ya? Iya kan? Masih Pak Soekarno ini. Adanya gerakan non-blok. Jadi kita itu memilih gerakan non-blok. Jadi kita tidak memihak antara blok barat dan juga blok timur begitu. Jadi kita memilih untuk mendirikan gerakan non-blok itu. Kemudian adanya perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu pula. Kesepakatan. Perjanjian internasional. Jadi misalnya kita mempunyai perjanjian internasional dengan Malaysia. Perjanjiannya apa misalnya? Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa? Misalnya, contohnya adalah setiap kali warga negara Indonesia pergi ke Malaysia ya, pergi ke Malaysia tidak perlu membawa paspor. Ini contoh ya, ini contoh. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian disepakati dengan uangnya itu menggunakan uang rupiah misalnya. Jadi rupiah itu laku, baik di negara Indonesia maupun negara Malaysia. Tetapi pada kenyataannya Malaysia itu curang. Curang karena mata uang ini rupiah ini dianggap nilai tukarnya rendah, maka misalnya kita belanja di Malaysia, uang rupiah ini tidak berlaku. Nah, itu kan curang. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan? Nah, ini akibat hukum tertentu yang sudah disepakati. Kalau ini tidak berlaku, kira-kira sanksinya apa atau hukumannya? Adanya denda misalnya, ya kan? Ataupun sanksi apa begitu. Kemudian bisa, setelah tidak terlaksanakan, bisa digugat ke dalam hukum internasional, peradilan internasional, bisa. Nah, nanti putusannya di sana, kira-kira bagaimana? Kasus-kasusnya bagaimana? Kemudian kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Ada 4 unsur. Hubungan antar bangsa, pertukaran misi diplomatik. Kalau pertukaran misi diplomatik itu seperti halnya kita mempunyai kedutaan besar yang ada di Malaysia atau di Arab Saudi misalnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Itu namanya ini, pertukaran misi diplomatik. Baik, sampai sini adakah pertanyaan setelah materi yang sudah kita bahas tadi? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kalian membuat kelompok, kemudian bisa kalian kerjakan berkaitan dengan tugas kelompoknya. Kemudian nanti bisa kita presentasikan di depan dan kemudian juga bisa melakukan tanya jawab. Bisa bergabung dengan kelompoknya. Silakan bergabung terlebih dahulu. Hubungan internasional. Kemudian kelompok 2
ya. Kelompok 2 itu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 itu di halaman berapa itu? Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. Asian Nation. ASEAN Nation ya, ASEAN Nation. ASEAN Nation. Kemudian selanjutnya peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir apa? Mana? Ya, perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Silakan bisa menyesuaikan kelompoknya, kemudian bisa didiskusikan dan dibuat nanti membuat PowerPoint ya, buat PowerPoint. Silakan bergabung dan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik, kalau sudah kita bisa presentasi dulu untuk kelompok yang pertama. Silakan kelompok yang pertama bisa presentasi terlebih dahulu. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok pertama, kelompok 1. Ana sing ning kene siji. Di mana? Di next nanti terus. Sembarang sapa? Apa-apa. Silakan dilakukan presentasi terlebih dulu. Nanti kalau perkenalan nanti bisa sambil dada-dada begitu nggak apa-apa ya? Surprise. Iso. Oh aku ya. Wes kono, kowe kono. Coba, gak usah Pak. Pak Yosi. Wes aku wes kono. Kamu naik aja. Se. Nanti sambil dada-dada. Gak apa-apa. Saya kan dibalik layar ini ceritanya. Siapa yang jadi moderator? Ya, cepat ya. Perkenalan Pak. Ya. Yose. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Baroni ini. Ya. Kalian pasti sudah kenal. Ya. Sangat kenal.
Ya, terus. Bentar. Proyektornya kok enggak enak? Iya, enggak. Padahal itu bagus, Pak, materinya. Ya, harusnya ini ya. Bentar. Gat. Kenapa gat? Loh, kok orang muncul? Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sedang mempresentasikan tentang makna materi PKR. Pertama-tama saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Tibas Barul Hilmi. Ya, salam kenal. Kembali. Selanjutnya, samping saya Dedi Setiawan, absen 7 yang ready untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Benar. Siap. Perkenalkan, nama saya Syarul Mam Said, absen 32. Perkenalkan, nama saya Kirana Farasabutri. Mau beli biskuit kan? Enggak boleh. Enggak enak biskuit saya. puasa bayar. Ya, makna hubungan internasional adalah segala macam hubungan. Ya, serius. Jadian. Gue bisa. Bisa masa sekalian. Materi yang pertama adalah makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah segala macam hubungan antar negara atau bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia. Dalam keilmuan, hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari interaksi, relasi, dan komunikasi yang berkaitan dengan tindakan luar negeri yang meliputi diplomasi, konflik, kesejahteraan, ekonomi, dan perdamaian dunia. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli dibagi menjadi 3, yaitu pertama, konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara. Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Hubungan internasional merupakan hal penting untuk Indonesia sebab hubungan ini dapat mendukung kelangsungan hidup dan menjaga kedaulatan tanah air. Melalui hubungan ini, batas internal atau batas dari dalam negara adalah rasa khawatir jika kelangsungan hidup suatu negara akan terancam. Faktor eksternal adalah bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Selama ini
Contoh hubungan internasional yang dijalin Indonesia. Yang pertama hubungan bilateral Singapura dan Indonesia. WTO atau World Trade Organization, International Monetary Fund IMF, dan masih banyak lagi. Tanya aja sendiri. Nah, apa-apa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada kelompok 1. Silakan moderator ataupun yang lainnya menawarkan barangkali ada pertanyaan atau sanggahan. Ya, silakan. Ya, kalau nanya berdiri sambil memperkenalkan diri, kemudian dari kelompok berapa begitu, ya. Silakan. Apa pacar? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab dengan rekan saya. Boleh langsung dijawab langsung atau ditampung dulu barangkali ada pertanyaan yang lain, silakan. Terserah kelompok 1 bagaimana. Ya, langsung saya akan jawab terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Evi dari kelompok 2. Ya, silakan. Contoh-contoh hubungan internasional yang sudah dijalin Indonesia. Yang pertama ada hubungan Indonesia dengan Singapura, yaitu hubungan pertukaran pelajar. Kemudian ada negara Jepang. Ya, boleh. Jepang atau Jepang pun sama. Boleh. Oh iya, enggak apa-apa. Dan pertukaran teknologi. Kemudian ada negara Arab Saudi, kerjasama dalam bidang minyak. Rusia juga. Yang terakhir ada Amerika, yaitu dalam pembuatan senjata tempur. Nah, ya. Baik, kerjasama di dalam bidang militer ya. Bidang militer itu mungkin lebih ke PT Pindad itu ya. Nah, itu kan termasuk perusahaan besar yang kita punya berkaitan dengan militer. Silakan, ada lagi barangkali ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Kalau tidak ada bisa ditutup. Sekian presentasi. Dari kelompok. Sekian presentasi dari kelompok saya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ya. Nah, bagus ini kelompok 1. Kelompok 1 yang membahas tentang apa tadi? Ya, makna pentingnya hubungan internasional yang bertemakan boboiboy ya. Nah, oke. Bisa kita lanjut untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Bisa kita lanjut untuk kelompok 2, oke. Nah, kasih plus dulu. Silakan kelompok 2. Moderatornya siapa? Nah ini cowoknya cuma 1 ini. Biar saya yang menjadi operator ya. Saya di balik layar ini. Silakan moderator. Selamat sore. Yang serius. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Ya.
Perkenalan dulu. Silakan perkenalan dulu. Nama saya Nadila Mawati, absen 19. Nah, Nadila yang ini ya, berarti ya. Lanjut. Gak apa-apa. Lanjut, ya. Kenalkan nama saya Lilis, absen 18. Perkenalkan nama saya Rizkia Fitri, absen 19. Yang terakhir siapa ini? Absen benar. Waduh. Apa itu politik luar negeri? Politik luar negeri adalah komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan kebijakan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau hubungan sekitarnya. Peran Indonesia dalam hubungan internasional. Peran Indonesia dalam hubungan internasional sudah dimulai sejak bangsa ini berdiri. Bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas disebutkan bahwa Indonesia bertekad turut serta melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan yang nantinya akan dicapai dari hubungan internasional adalah mewujudkan ketertiban serta perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam hubungan internasional menggunakan politik luar negeri bebas aktif. Tujuan politik luar negeri menurut Muhammad Hatta: 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 3. Meningkatkan perdamaian internasional. Berikut beberapa poin penting tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional. 1. Mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar dari negara lain yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. 2. Mendukung gerakan zona bebas nuklir ke kawasan negara-negara anggota ASEAN. 3. Mendukung terselenggaranya ASEAN AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. 4. Turut menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis komoditas produk ASEAN melalui program PTA. Turut berpartisipasi memberantas jaringan terorisme internasional dan peredaran obat-obat terlarang pada tingkat internasional. 6. Peran Indonesia dalam hubungan internasional yang terakhir adalah turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa dari Indonesia ke luar Indonesia. Presiden Soekarno menjadi salah satu tokoh pergerakan non-blok yang merupakan perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif. TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia. Bisa dilihat gambarnya teman-teman. Oke. Sekian presentasi dari kelompok juga. Saya ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan. Any question? Perkenalkan, nama saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Apa teman-teman? Perkenalkan, nama saya Muji dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan apa arti program preference rating arrangement. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari rekan Muji. Teman saya. Bisa dijawab oleh teman saya. Coba ditabung dulu. Ya. Ya silakan, dilanjut aja. Lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya biar ditampung dulu dan juga mungkin bisa didiskusikan sambil didiskusikan. Barangkali ada pertanyaan lain silakan diutarakan kepada kelompok 2.
program privilege nanti manajemen yang ada di beberapa poin penting tentang peran Indonesia. Dulu gambar foto-foto itu loh. Di poin 3 ini betul ya Mas? Poin 4. Oh ini. Dimas, ya. Dimas tanya gimana? Ya, kami dari kelompok 1. Kami saya. Saya dari kelompok 1. Ingin bertanya tentang jelaskan kenapa setiap negara harus mengembangkan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Sekian pertanyaan saya. Baik, saya akan menjawab dari rekan Dimas. Yang negara termasuk Indonesia selalu untuk menutup diri dari hubungan dengan bangsa lain. Negara mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memakmurkan rakyatnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setiap negara tidak mungkin dapat memenuhi sumber baik dari yang pemiliknya. Karena sepanjang yang terbatas, setiap negara membutuhkan bantuan negara lain untuk menutupi kekurangan sumber daya yang dimiliki tersebut. Terima kasih saudara-saudari. Program Reference Emerging Management atau PPA adalah perjanjian internasional dengan keanggotaan negara yang bertujuan untuk menawarkan atau meningkatkan eksportasi masing-masing negara yang berpartisipasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus. Baik, sudah ada biang presentasi ya, perwakilan dari beberapa kelompok. Nanti untuk yang lainnya bisa menyesuaikan. Kemudian untuk siang hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa peran Indonesia dalam perjanjian internasional ataupun perdamaian dunia kira-kira apa? Yang sudah kita bahas bersama tadi. Jadi kita selaku negara Indonesia, kita selalu mendukung adanya perdamaian dunia. Perdamaian dunia itu berarti bisa diartikan kita bisa ikut andil di dalam negara-negara yang mempunyai konflik, kita bisa menjadi penengah. Kita sebagai fasilitator untuk mendamaikan negara-negara yang adanya konflik tadi. Misalnya kemarin itu seperti Ukraina dengan Rusia. Nah, itu kita juga sebagai penjembatan begitu ya, atau jembatan untuk mendamaikan antara dua kubu tersebut. Nah, jadi pada dasarnya kita selalu mendukung dengan adanya perdamaian dunia seperti tujuan dari negara kita. Salah satunya adalah ikut apa? Tujuan dari negara kita tadi apa? Berkaitan dengan perdamaian dunia. Melaksanakan ketertiban dunia, ya kan? Perdamaian dunia, ya kan? Nah, itu kan termasuk salah satu tujuan negara kita. Berarti di sisi lain kita selaku negara Indonesia kita bisa menjadi fasilitator tadi, menjembatani antara negara-negara yang satu dengan negara yang lain yang adanya konflik begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai sekian. Bisa berkemas-kemas, kemudian bisa dipimpin berdoa. Dan tentunya nanti menyanyikan lagu daerah ya, seperti biasa yang kita lakukan. Atau mungkin bisa menyanyikan lagu daerah dulu. Mbak Amel bisa dipimpin. Lagu daerah terserah, lagunya apa? Boleh, terserah. Mau daerah manapun boleh, tidak harus dari Jawa, dari Jawa Barat bisa, dari DKI bisa, dari Papua pun bisa, terserah. Ayo.
Ya enggak usah. Di sana aja. Yo, dimulai. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali, kemudian bisa dipimpin berdoa. Mas Andika, silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya kamu punya pacar dua-dua, misal semua ini satu kelas. Kemudian dari situ buatlah organisasi yang minimal pacar dua. Nah,